Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai kasus ekonomi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Daris Zunaida SAB MKB. Untuk biodata mahasiswa, perkenalkan nama saya Muina Safitri, NPM 22001092095 dari kelas Ekonomi Bisnis 3C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Pada kasus yang pertama, saya akan membahas mengenai industri pertambangan batubara dalam keadaan survival mode. Pandemi COVID-19 menghantam sektor industri pertambangan batubara. Meskipun aktivitas produksi sejauh ini relatif berjalan normal, akan tetapi lemahnya permintaan atau demand mendorong kejatuhan harga yang menyentuh level terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Di tengah situasi ini, semua produsen batubara dalam kondisi survival mode atau mode bertahan hidup berjuang agar dapat melewati krisis ini. Kondisi survival mode adalah realita yang dihadapi produsen batubara di lapangan saat ini. Istilah survival mode itu sendiri adalah mode bertahan hidup atau mode gerombolan, yaitu mode yang dikenal dalam game video di mana pemain harus terus bermain selama mungkin tanpa mati dalam sesi yang tidak terputus. Sementara game ini menghadirkan gelombang tantangan yang semakin sulit. Situasi yang dihadapi penambang di lapangan memang menggambarkan hal tersebut, di mana gelombang tantangan yang dihadapi perusahaan akan semakin sulit dan semakin tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Secara global, menurut kajian APBI, sekitar separuh dari pemasok batubara dunia mengalami kerugian di level harga saat ini. Adapun negara produsen yang paling terdampak adalah Indonesia di urutan ketiga dengan perkiraan sekitar 52% pemasok yang mengalami kerugian. Sementara yang terparah dialami oleh Kolombia 83% dan disusul Rusia sekitar 61%. Dengan kondisi seperti ini, lebih dari separuh dari produksi batubara nasional sudah di level minus, mengingat produksi batubara nasional kita sebagian besar di kalori 4.500 kg GAR ke bawah. Dampak yang signifikan juga dialami oleh para penambang yang sahamnya listing di Bursa Efek Indonesia. Menurut beberapa kajian, diperkirakan profitabilitas emiten batubara di Bursa Efek Indonesia anjlok sekitar 25% sampai 50%. Dampak tersebut mengkhawatirkan karena hampir 70% batubara nasional diproduksi dari perusahaan emiten batubara. Semua indeks komoditas batubara menunjukkan pelemahan yang terus berlanjut. Lemahnya harga komoditas akibat kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di lapangan di mana demand terus melemah, sementara dari sisi produksi relatif masih kuat meski outputnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, harapan akan penguatan harga juga ditentukan seberapa cepat pemulihan ekonomi serta kebijakan relaksasi impor dari negara-negara importir batubara, khususnya Tiongkok dan India. Sebagai negara produsen batubara terbesar di dunia, baik India maupun Tiongkok juga sangat berkepentingan untuk menjaga kinerja industri batubara nasional mereka, termasuk memastikan agar harga jual energi mereka lebih terjangkau. Dengan kondisi survival mode seperti ini, peran pemerintah sangat diharapkan. Di tengah masih tingginya faktor ketidakpastian dengan pandemi COVID-19, berharap akan relaksasi impor batubara khususnya dari Tiongkok dan India tentu bukanlah sebuah satu-satunya solusi. Yang diperlukan segera adalah dukungan pemerintah khususnya dalam bentuk relaksasi beberapa kebijakan yang memberatkan pelaku usaha. Selanjutnya, pada kasus kedua, saya akan membahas mengenai omset penjualan pada CV Caldera Panen Pertiwi di tengah pandemi. Profil perusahaan, CV Caldera Panen Pertiwi adalah salah satu perusahaan distributor daging impor di Kota Bandung yang beralamat di Jalan Taman Mekar Abadi 1, nomor 8, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan masih milik perseorangan.
Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan juga memiliki 3 cabang, yaitu Bandung, Surabaya, dan Bali. Kondisi sekarang ini tentunya sangat mencekam setiap pengusaha-pengusaha di dunia, khususnya di Indonesia. Mengecamnya setiap perusahaan dimulai ketika adanya kabar akan adanya virus berbahaya, yaitu virus COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya para pelaku bisnis membutuhkan pemilihan strategi pemasaran yang tepat. Pemilihan strategi pemasaran ini bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan para pelaku bisnis sehingga bisnis dapat bertahan dalam kondisi yang tidak stabil di masa pandemi sekarang ini. Dalam hal ini, para pelaku usaha harus membuat suatu strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk mengantisipasi dampak ancaman menjadi suatu peluang. Lalu, adanya berbagai kendala dan masalah yang dihadapi oleh karyawan perusahaan khusus dari bagian penting perusahaan. Adapun ketiga informan perusahaan itu adalah manajer perusahaan, marketing perusahaan, dan finansi perusahaan. Dimulai dari informan pertama, yaitu manajer perusahaan mengatakan bahwa dengan situasi dan keadaan sekarang ini tentunya memprihatinkan dalam lingkungan kerja perusahaan. Dalam faktor yang terkendala dengan adanya pandemi ini ditambah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya di bidang impor barang dari negara lain seperti USA, Australia, Spanyol, India, dan Selandia Baru. Dampak yang signifikan terjadi selanjutnya di tengah pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi jalannya roda perusahaan. Selain berkurangnya omset penjualan, ada juga pengurangan karyawan. Menyikapi adanya penurunan omset penjualan di tengah pandemi ini, tentunya banyak hal yang harus dikerjakan dengan mencari solusi permasalahan dan berusaha mempertahankan supaya perusahaan tetap berjalan. Namun, semakin lambatnya operasi perusahaan karena adanya pengurangan karyawan dan lingkungan kerja perusahaan baik di dalam maupun di luar lapangan pun banyak menghadapi tantangan. Jadi, dengan demikian aktivitas perusahaan pun terhenti. Adapun banyak hal upaya yang sudah dilakukan seperti menurunkan harga, melakukan order barang secara online, memasarkan produk lewat media, serta melakukan promosi, dan ternyata hasilnya juga tidak dapat membantu perusahaan untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Omset penjualan CV Caldera Panen Pertiwi cabang Bandung di tengah pandemi ini terbilang tidak stabil. Omset penjualan tertinggi selama 6 bulan berjalan di masa pandemi ini adalah pada bulan Januari dan omset paling rendah didapatkan di bulan April. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan jauh dari target yang sudah ditentukan perusahaan. Penyebab turunnya omset penjualan di masa pandemi ini adalah ketersediaan atau pasokan stok dari luar negeri terbatas, harga bahan baku atau harga barang yang tidak stabil, kemudian permintaan barang yang semakin sedikit, lalu adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tentunya berdampak bagi perusahaan atau distributor daging karena banyaknya tempat usaha yang ditutup sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.